Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita, inilah kabar Sumatera. Jembatan penghubung ruas jalan lintas barat Kabupaten Pesisir Barat Lampung ambrol. Arus sungai akibat hujan deras membuat dua jembatan ambrol diterjang arus sungai. Kedua jembatan yaitu jembatan di Jalan Talang 9 Pembangku Wei Uluhan dan jembatan Wei Lai. Jembatan Wei Lai merupakan ruas jalan nasional di Jalan Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Akibat ambrolnya jembatan Wei Lai membuat arus lalu lintas menjadi terputus. Banjir dan tanah longsor menerjang dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan akibatnya 3 orang warga tewas dan 5 rumah warga rusak berat. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diterjang banjir dan tanah longsor Jumat petang. Ratusan rumah warga terendam air hingga mencapai ketinggian 1 meter. Banjir juga memutus akses jalan lintas kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, 5 rumah warga di Desa Siharbangan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dilaporkan rusak berat diterjang tanah longsor. Longsor juga menyebabkan 3 orang meninggal dunia, yakni seorang ibu dan 2 orang anaknya. Saat longsor terjadi, ibu dan kedua anaknya sedang memasak di dapur. Ketiga korban kini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Banjir yang terjadi di Kecamatan Barus sampai saat ini sudah surut dan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing seperti stabil. Kemudian untuk longsor yang memakan korban 3 orang, 1 orang ibu dan 2 orang anaknya, kita sudah berhasil melakukan evakuasi beserta tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, kemudian dibantu dengan masyarakat dan juga dibantu alat berat yaitu eskavator, dan juga sudah menyerahkan beserta Kapolres dan Ramil serta camat kita serahkan kepada korban untuk diserahkan kepada keluarga. Pasca kejadian, pemerintah daerah pun meninjau langsung posko bantuan untuk melihat pelayanan penanganan bencana dan korban terdampak berjalan dengan baik. Kini akses jalan yang tertimbun longsor di sejumlah titik sudah kembali bisa dilalui. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sharon Situmorang, TV One mengabarkan. Seorang suami berinisial HM, warga Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, membunuh dan memutilasi sang istri. Polisi telah menangkap pelaku serta senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya. Seorang pria di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, tega membunuh istrinya. Tak hanya itu, pelaku juga memutilasi korban. Pembunuhan terungkap saat pelaku membakar bagian tubuh istrinya. Pelaku kemudian bertemu dengan keponakannya dan menyampaikan bahwa ia telah membunuh istrinya. Kabar itu kemudian sampai ke kakak kandung pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Humbang Hasundutan. Jaga dari belakang, mana pintu terbuka, biar tahu kian anakku ini sama suamiku. Tapi aku nggak berani lagi masuk, udah nggak tahan aku melihat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah menangkap pelaku HM serta barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Pada kemudian lapor kita ke Polsek maupun ke Polres. Saat dilakukan Kasareskrim, Kapolsek saya perintahkan untuk segera ke sana cek TKP betul kejadian. Kasus ini suami istri. Motif dan sebagainya masih mungkin kita masuk dalam mereka.
Polisi masih belum mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan HM. Namun HM memiliki riwayat gangguan jiwa dan ditangani rumah sakit jiwa di Kota Medan. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, peredaran 53 kg sabu asal Malaysia digagalkan Polda Kepulauan Riau. Polisi menyita sabu di dua lokasi, Batam dan juga Karimun. Kapal cepat ini disergap petugas Polda Kepulauan Riau di perairan Nongsa, Batam. Dari dalam kapal, petugas menyita 21 kg sabu. Sementara di tempat terpisah di Karimun, polisi menyita 32 kg sabu. Sabu dikirimkan dari Malaysia melalui perairan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah barat, yakni Selat Malaka. Hasil pengungkapan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri seberat 21 kilo ya lebih. Kemudian juga dari Polres Karimun seberat 32 kilo. Guna menghindari penyalahgunaan, 53 kg sabu kemudian dimusnahkan dengan dibakar dalam mesin khusus. Di Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri.
Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Kesempatan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini. Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. KTT G20 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Bali pada Selasa pagi. Tercatat 28 delegasi hadir dalam presidensi G20. Ada 3 isu utama yang dibahas dalam KTT G20. Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan KTT G20, Luhut Binsar Panjaitan tidak keberatan apabila KTT G20 tidak menghasilkan leader komunike atau keputusan bersama. Meski demikian, Luhut yakin ada banyak efek yang akan dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi itu. Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak melahirkan komunike, leaders komunike, menurut saya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal, saya kira saya defend lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars, kalau dihitung dari segi ekonomian. Baik itu dalam bidang kesehatan, maupun dalam bidang decarbonization. Banyak hal lain yang bisa kita capai. Misalnya juga membangun kerjasama mangrove restoration, banyak area lain yang saya kira kita cover di sini. Jadi saya melihat ya leaders communicate itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi yang konkret yang kita bisa lihat hasilnya dari pertemuan negara-negara anggota G20 ini. KTT G20 digelar di Nusa Dua Bali pada 15 dan 16 November 2022. G20 adalah forum kerjasama ekonomi multilateral. Say that you stay a little, don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love, it's worth the Penyanyi John Legend tampil di sela agenda konferensi tingkat tinggi G20. Dia menjadi bintang di penutupan Forum Keamanan Pangan Global yang berlangsung di Nusa Dua Bali Minggu malam lalu. Suami dari Chrissy Teigen ini membawakan 8 lagu di hadapan para tamu. Terang-terangan, John Legend memuji Bali sebagai destinasi wisata favoritnya bersama keluarga. So good to be back in Bali, back in Indonesia. We've had a few beautiful vacations here. We've had a few wonderful performances here. It's one of my favorite places in the world. Girl, I'm in love with you.
Tak lupa, John Legend menitipkan pesan kepada para tamu yang hadir untuk turut aktif memerangi kelaparan. We're here tonight because we all care about making sure all of the people all around the world have something to eat. We're here to fight world hunger, such a big issue. We have everything we need in the world to make sure everyone gets fed. We just have to have the will, the generosity and the love to do it. Even in America, such a wealthy country, we pride ourselves on equality and philanthropy, but millions of Americans go hungry every single day. Selain John Legend, penyanyi Sandy Sandoro juga turut memeriahkan penutupan Forum Keamanan Pangan Global. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Sing! You sound so good. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard. 'Cause all of me love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, oh, give my all to you.
Even when I lose, I'm winning. Oh, I give you all of me, and you give me all of you. Oh, thank you so much. God bless you. Have a great night. Dari Nusa Dua Bali, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Daerah. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita, menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Pemirsa, sepasang kekasih ditangkap akibat tega membuang bayi hasil percintaan mereka di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bayi ditemukan dalam kondisi selamat di dalam kardus. Bayi perempuan yang baru dilahirkan ditemukan tergeletak di depan pintu rumah warga di Jalan Bawar, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar.
Sumatera Utara. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku pembuang bayi tersebut. Pelakunya sepasang kekasih yang tak lain orang tua dari bayi itu. Bayi itu lahir dari hubungan terlarang antara AHA 18 tahun dan SM 19 tahun asal Simalungun. Keduanya sempat kembali ke lokasi di mana mereka membuang bayi dan akan membawa bayi tersebut. Namun warga kemudian melapor ke polisi. Kepada polisi, keduanya mengaku malu karena memiliki anak di luar nikah sehingga membuang bayi tersebut. Sebelum kemudian memutuskan membuang bayi di depan rumah warga, mereka sempat akan menitipkan ke salah satu yayasan namun ditolak. Saudara AHA dan saudara SM datang ke Yayasan Islamic Center Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk menitipkan bayi perempuan tersebut. Namun, berdasarkan dari keterangan pihak Yayasan Islamic Center menolak dan tidak menerima penitipan bayi. Sepasang kekasih pembuang bayi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, rumah tempat penampungan calon pekerja migran digerebek polisi di Batam, Kepulauan Riau. 4 wanita ditemukan di dalamnya dan akan dikirim ke Malaysia secara ilegal. Rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran ilegal digerebek Polsek Bengkong, Batam. Di dalamnya ada 4 wanita yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Polisi lalu menangkap seorang pelaku. Meski sempat berkelit, namun dalam pemeriksaan, pelaku mengakui keempat wanita tersebut akan dikirim ke Malaysia. Pelaku merupakan kaki tangan dari 2 agen pengiriman pekerja migran di Indonesia dan Malaysia yang berperan menjemput, menampung, dan mengirim pekerja migran ilegal ke Malaysia. Sempat terjadi argumentasi dari pelaku mengatakan dia tidak menyalurkan orang untuk bekerja di luar negeri. Dia hanya menjemput sebagai jasa taksi. Kemudian saya tanyakan, kalau jasa taksi itu seperti apa? Yang dikatakan taksi itu hanya mengantar dari satu titik ke titik yang lain, selesai, terputus. Tetapi beberapa korban itu ada di rumahnya, ada 4 orang. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya, dan pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Gajah liar mengamuk menyerang 2 petani yang tengah menjaga kebun jagung di lokasi dekat hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Akibatnya seorang petani meninggal dunia. Seekor gajah liar betina menyerang 2 petani yang sedang beristirahat di dalam gubuk di ladang jagung yang berada di Dusun 4, Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Akibatnya seorang petani meninggal dunia, sedang seorang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban Zarkoni usia 44 tahun meninggal dunia di rumah sakit setelah mengalami luka patah pada tulang rusuk kanan dan kaki kiri. Kena nyamuk kaca itu nyamuk kaca. tadi, Oh, nyamuk kaca. Terus kemudian ada yang luka-luka atau tidak? Ada. Tidak ada. Apa aja, Pak? Yang di sini 2 bekas kuku. Yang di sini ada 1 bekas kena apa ya? Kena ini siwitan kelale. Terus di kaki itu patah. Gajah yang menyerang warga diduga berasal dari hutan Taman Nasional Waikambas, di mana jarak kebun warga berdekatan dengan hutan. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujian Syah, Eman, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.